Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Pawas dari kelas ATN 3D. Di sini saya akan memaparkan dengan tema money politik atau juga disebut politik uang dalam proses pemilu. Money politik adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk-bentuk pemberian lain untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Praktik ini sering muncul menjelang pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah maupun pemilu presiden. Fenomena ini bukan hanya melanggar hukum positif Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Akan tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam, khususnya hadis-hadis yang mengharamkan suap, gratifikasi, dan jual beli suara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan fenomena tersebut dan menganalisisnya menggunakan hadis-hadis hukum tata negara. Kita memberikan rekomendasi kebijakan agar praktik politik uang dapat diminimalisir di Indonesia ini. Hadis ini menunjukkan bahwa segala bentuk pemberian yang bertujuan mempengaruhi keputusan hukum, termasuk keputusan politik dalam demokrasi, adalah diharamkan. Dalam konteks Indonesia, memilih adalah bagian dari proses pengambilan keputusan politik. Ketika suara rakyat atau dibeli, maka proses politik menjadi tidak adil dan tidak berintegritas. Hadis kedua yaitu laknat bagi pemberi dan penerima suap, yang bunyinya adalah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiyah wal murtashi, yang artinya Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap. Itu hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa pelaku money politik atau uang politik tidak hanya yang memberi, akan tetapi juga masyarakat yang mau menerima uang tersebut. Karena itu, praktek ini merusak moral publik, sekaligus mencederai prinsip keadilan, amanah, dan maslahah dalam sistem ketatanegaraan Islam. Yang ketiga yaitu hadis amanah kepemimpinan, yang bunyinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu ra'in wa mas'ulin an ra'iyatihi. Artinya, pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa jabatan pemimpin adalah amanah dan bukan komoditas politik yang bisa dibeli. Jika pemimpin naik melalui politik uang, maka terjadinya ia tidak masuk jabatan sebagai amanah, tetapi sebagai investasi, yang kemudian hasilnya cenderung dipulihkan melalui korupsi anggaran, jual beli proyek, atau penyimpangan kekuasaan. Dan hadis yang keempat adalah hadis tentang menjual suara atau hak publik, yang bunyinya adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi, yang artinya adalah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemilih adalah pemimpin bagi suaranya sendiri. Ketika suara dijual karena uang, maka ia telah menyalahi tanggung jawab sebagai warga negara.
mengabaikan hak publik atau mendapat pemimpin berkualitas, melakukan pengkhianatan terhadap amanah rakyat lain. Hak suara adalah amanah politik, bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Nah, dan hadis yang terakhir guys, hadis tentang larangan membantu dalam keburukan, yang bunyinya adalah wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwani, yang artinya dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah 2. Walaupun ini ayat sering dijadikan landasan hadis HTN. Apa itu HTN? Hukum tata negara. Nah, pemberi dan penerima politik uang sama-sama bekerja sama dalam sebuah tindakan yang mungkin tidak amanah, akan merusak keuangan negara, dan mempertaruhkan masa depan masyarakat. Ayat ini menjelaskan bahwa kerjasama politik tidak boleh dilakukan dalam kejahatan atau merusak kemaslahatan umum. Baik, saya akan simpulkan dari 5 hadis tersebut yang saya jelaskan barusan. Sebagai kesimpulannya gini guys, praktek money politics dalam pemilu adalah ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. Dari perspektif hadis-hadis hukum tata negara atau singkatnya itu HTN, biar keren dikit, politik uang merupakan bentuk riswah yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, merusak amanah kepemimpinan dan menodai tanggung jawab moral sebagai warga negara. Dengan memahami larangan tersebut syariat terhadap suap dan pentingnya amanah, kita dapat membangun proses pemilu yang lebih bersih, adil, serta menghadirkan pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab kepada rakyat. Mungkin kesimpulan dari saya begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.